Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Damayanti dengan NIM 0104 502012. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah B tahun 2020 semester 7. Nah, jadi teman-teman, di sini saya ingin membahas atau menjelaskan materi tentang public relation. Jadi public relation terdiri atas dua suku kata, yaitu public dan relation. Public sendiri biasanya itu diartikan sebagai perkumpulan orang-orang yang menjalin interaksi di dalamnya antara satu dengan yang lain. Kemudian relation itu juga biasa disebut dengan hubungan. Nah, jika digabungkan antara public dengan relation, itu dapat diartikan sebagai upaya seseorang untuk mengkomunikasikan kepentingan yang akan dilakukan kepada perkumpulan orang-orang di dalam suatu organisasi atau di dalam suatu perusahaan. Nah, jadi public relation ini sangat penting karena public relation ini adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk menjalankan suatu pekerjaan-pekerjaan, karena public relation ini sangat mempunyai peranan penting di dalam sebuah perusahaan. Di antaranya, public relation ini dapat dijadikan komunikasi dua arah untuk mempromosikan atau menjelaskan kebijakan-kebijakan atau produk-produk yang ada dalam perusahaan kepada publik. Jadi dengan menerapkan public relation ini, suatu produk atau kebijakan yang akan dipromosikan itu akan menambah minat bagi para halayak yang mendengarnya. Selain dari tujuan atau peranan penting dari public relation itu, public relation juga mempunyai prinsip dasar yang harus diterapkan dalam melakukan publik tersebut gitu. Jadi prinsip dasar yang dilakukan dalam public relation itu diantaranya ada transparansi, integritas, dan tanggung jawab sosial. Nah, jadi seorang public relation harus menerapkan prinsip-prinsip dasar tersebut. Kemudian dalam melakukan public relation juga harus memiliki etika dalam melakukannya. Harus menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya gitu. Selain dari peranan penting public relation, kemudian apa itu public relation, di sini ada beberapa tugas-tugas dari public relation, yaitu yang pertama, mengembangkan strategi komunikasi perusahaan. Jadi seorang public relation itu harus bisa mengembangkan komunikasi untuk menyebarkan informasi yang baru dalam suatu perusahaan tersebut. Bagaimana mereka mengatur strategi komunikasinya. Kemudian membuat materi promosi. Nah, jadi public relation ini juga bertugas sebagai membuat materi promosi untuk mempromosikan perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu membangun hubungan yang baik dengan media. Nah, jadi public relation ini juga harus bisa memposisikan dirinya sebagai orang yang bisa menjalin hubungan dengan baik, bukan hanya dengan orang yang akan dituju untuk memberikan informasi, tetapi kepada media-media untuk menyebarkan informasi-informasi terbaru juga melalui media-media massa gitu. Kemudian mengelola situasi krisis, dan yang terakhir memantau opini publik gitu. Jadi dalam menerapkan public relation ini kita harus juga melihat bagaimana opini-opini publik yang beredar tentang perusahaan kita jalani gitu. Jadi kita harus dapat juga mencegah opini-opini itu. Ketika ini menjadi seorang public relation, kita tuh harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Gimana? Dengan kita memiliki komunikasi yang baik, informasi yang kita sampaikan itu sampai kepada khalayak ramai sehingga mereka ngerti apa yang sebenarnya kita sampaikan, kita informasikan gitu. Kemudian kemampuan untuk menulis dan merancang materi. Jadi seorang public relation juga harus pandai, harus mahir dalam menuliskan materi apa ini yang harus kita sampaikan nih kepada khalayak ramai gitu. Dan kemudian mampu memanajerial organisasi dan manajemen waktu. Kemudian yang paling penting, kemampuan membangun hubungan dengan pemangku kepentingan. Nah, jadi maksudnya kita harus bisa menjalin hubungan dengan baik oleh pemangku kepentingan. Kemudian yang terakhir, mampu bekerja sama dengan baik kepada tim, ya, dengan tim gitu. Jadi kita seorang public relation juga harus bekerja sama dengan tim dengan baik untuk mencapai hasil atau mencapai tujuan yang kita inginkan, sehingga tujuan yang kita capai itu akan berjalan dengan baik secara efektif dan efisien. Maka mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan tentang
public relation. Tadi saya sudah menjelaskan tentang apa itu public relation, kemudian peranan penting public relation, kemudian tugas-tugas public relation, kemudian hal-hal yang dilakukan atau yang harus ada pada diri seorang public relation, itu sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi seorang public relation yang baik. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.